dari situasi yang terjadi saat ini, kita harus berdaulat. Ya, kita punya Pancasila, silanya ketuhanan yang Maha Esa. Turunannya adalah menghormati, menjamin hak-hak beragama. Jangan sampai persoalan di tempat lain, di negara lain mengganggu kedaulatan kita. Isu-isu Amerikanisasi itu lebih berbahaya dibandingkan dengan Arabisasi. Sekarang semuanya mesti menjadi Indonesia. Hal-hal yang sekiranya bisa menggugurkan kebiasaan-kebiasaan kita, budaya-budaya kita yang baik, saling menghormati, toleransi dalam beragama, nampaknya mesti ada cara pandang yang baru. Kita harus bebaskan dari kungkungan pemikiran yang menjadi konflik di luar. Jangan sampai konflik yang terjadi di luar percikannya sampai ke kita dan bahayanya memengaruhi cara kita berpikir. Ya, kemudian teman-teman sekalian, pada bagian kedua kita juga melihat citra barat di sini. Nah ini penting sekali ya, sampai saya batuk tuh, penting sekali untuk dilihat karena Barat ini ya selalu kesan standar gandanya begitu kuat ya, kesan standar gandanya begitu kuat. Saya ambil contoh begini, kalau Anda lihat media-media Barat yang menampilkan situasi di Ukraina dengan Rusia, ya kita ambil CNN misalnya atau media yang lainnya, silakan perhatikan bagaimana propaganda yang dibangun untuk menampilkan anak-anak yang ketakutan, perempuan-perempuan jadi korban, ada kemudian yang di bawah kereta, ada yang kemudian di dalam kondisi anak-anak yang berlatih untuk bersembunyi dan sebagainya. Betul. Ya, dalam konteks ini kita lihat mungkin itu nyata terjadi, mungkin adanya demikian, atau juga reporter yang sengaja mengambil rekam-rekam tertentu dalam nuansa untuk membangun kesan kepada dunia bahwa ini dalam kondisi yang sangat berbahaya, ya sangat terancam dan sebagainya. Anda bisa perhatikan sisi ini itu bisa menarik simpati dunia dan betul, ya meminta perdamaian, meminta jangan sampai terjadi. Kita sepakat di sisi itunya. Tapi kita bertanya, di mana semua gambar, video, rekaman itu ketika terjadi invasi kepada Irak, ketika terjadi invasi di Afghanistan, pencarian senjata kimia yang tidak pernah ditemukan sampai dengan sekarang, pemusnah massal yang di Irak itu yang tidak pernah ditemukan, di mana video-video itu? Di mana citra gambar-gambar anak-anak yang banyak menjadi korban, perempuan-perempuan yang mengalami pelecehan, ya tempat-tempat yang mengalami kehancuran. Video seperti sekarang itu tidak pernah ada. Berita-berita yang digambarkan tidak pernah muncul, sehingga dengan berita dan video itu tidak mencegah tragedi di Irak itu berlanjut, tidak mencegah harapan-harapan untuk menemukan senjata pemusnah massal itu tidak dilakukan karena memang tidak ada sama sekali. Dan bagaimana kejadian di Taliban? Ya, harapan-harapan tertentu yang semula mengkreasikan bagaimana menciptakan ya semacam pejuang-pejuang, kalau kita bisa sebut pejuang-pejuang lokal, ya kan, milisi-milisi dalam bahasa kekinian yang didesain untuk mengalahkan Soviet. Dan setelah Sovietnya kalah, ternyata Amerikanya bertahan. Dan yang paling menarik kemudian menjadikan persoalan baru, konflik antara Amerika dengan milisi-milisi ini yang menghasilkan terorisme yang sekarang kita kenal dan mendunia itu. Sebetulnya persoalan-persoalan terorisme yang percikannya sampai ke Indonesia itu bukan masalah kita. Bukan problem Indonesia, itu problem yang terjadi antara Amerika dengan Afghanistan, yang sebetulnya pecahan juga antara Amerika dengan Soviet. Jadi kita kebagian cipratannya, kita kebagian bersih-bersihnya. Ini jadi persoalan juga. Ya, alih-alih sekarang isu yang dibangun ada Arabisasi, ada isu tentang, ya taruhlah hal-hal kecil yang dimunculkan, seakan-akan Arab yang mendatangkan persoalan, seakan-akan Islam yang mendatangkan kekerasan dan sebagainya. Padahal kalau kita kaji kembali kepada intinya, inilah percikan-percikan persoalan yang bahkan bukan milik kita, bukan punya Indonesia. Yang punya masalah Amerika dengan Soviet. Ya, terjadinya di mana? Di Afghanistan. Yang dibikin apa kemudian? Ada Al-Qaeda, ada apa lagi? Ada Taliban kemudian. Lalu berkembang kemana? Berkembang kemudian ke Irak. Berkembang kemana lagi? Berkembang ke Syria. Dibikin apa lagi? Dibikin ISIS. Siapa yang membuat ISIS? Amerika juga. Yang jadi persoalan ketika kombatan milisi-milisi itu menyebar kemudian ke tempat masing-masing. Ada yang pulang ke negara masing-masing. Karena persoalannya dengan Amerika, Amerika harus memberikan kesan. Jadi musuh, ini bahaya. Ini bisa menghancurkan aset. Sehingga dibangunlah kampanye apa yang disebut dengan terorisme itu. Maka ini teroris, ini teroris.
Karena yang disebut teroris adalah alumni-alumni di wilayah-wilayah ini, wilayah-wilayah di Afghanistan, wilayah di Irak, wilayah Pakistan, wilayah kemudian di Syria dan sebagainya. Ketika menyebar ke tempat-tempat yang berbeda, yang memang di antara mereka ada yang memang ingin berniat berjuang, ingin membantu, ya, tapi berada dalam spektrum pertikaian antara Amerika dengan Uni Soviet yang menjadikan ini sebagai proksi, bahkan tempat untuk terjadinya persaingan dan peperangan militer. Ketika berpecah itulah yang harus muncul, ini berbahaya, ini teroris. Maka secara tidak langsung semua negara-negara yang menyatu, bersekutu atau di bawah tekanan Amerika harus memberikan satu kesan yang sama, kalimat yang sama. Kalau kata Amerika teroris, ya itu teroris. Harus disusun satuan khusus untuk menangani itu. Potensi-potensi yang mungkin terjadi yang bisa menghancurkan aset Amerika di beberapa tempat, termasuk di Indonesia. Ini yang menjadikan saat ini pun kita sibuk mengatasi terorisme. Padahal kita lihat dari sebelum 2001 itu ke belakang, mana terjadi bom-bom meledak itu, mana ada isu terorisme. Dan menariknya, selalu isu terorisme itu selalu dilekatkan dengan siapa? Dengan Muslim. Di mana ajarannya? Di Islam. Dan kesan yang dibangun sedunia, kampanyenya serupa. Kalau disebutkan Islam, kalau disebutkan teroris, disebutkan terorisme, maka tiga bagian ini selalu menyatu. Terorisme adalah Muslim, ya, teroris adalah Muslim. Terorisme bersumber dari Islam. Itu yang dikesankan, ya. Padahal yang punya problem siapa? Yang punya problem Amerika dan musuh-musuhnya. Indonesia tidak menjadi bagian dari itu. Maka saya ingin katakan, kita mesti cerdas. Silahkan lihat narasi-narasi yang dibangun saat ini. Jika disebutkan teroris, padahal kita sepakat, teroris bersumber dari paham-paham kekerasan, paham-paham teror. Dan akal sehat kita mengatakan agama tidak mengajarkan teror. Apalagi Islam, yang akar katanya juga mengacu dari akar kata salam, yaitu damai, tentram, toleran, baik, dan sebagainya. Silahkan cek, siapapun yang terafiliasi dengan terorisme ini, disebut dengan teroris, bukan hanya agamanya adalah Islam, tapi sumber akarnya pasti akan mengakar pada konflik antara Amerika dengan Soviet dulunya, tidak jauh pada wilayah Afghanistan, Irak, Syria, Pakistan, dan wilayah-wilayah yang dimaksudkan. Selain tentunya aspek-aspek lain, keserakahan golongan-golongan tertentu, keserakahan dari golongan-golongan sementara yang ingin menguasai dunia, ada aspek timbangan politiknya, ekonominya, geostrategisnya, dan lain-lainnya. Tapi kita mesti belajar dari situasi yang terjadi saat ini. Kita harus berdaulat. Ya, kita punya Pancasila, silanya ketuhanan yang Maha Esa. Turunannya adalah menghormati, menjamin hak-hak beragama. Jangan sampai persoalan di tempat lain, di negara lain mengganggu kedaulatan kita. Isu-isu Amerikanisasi itu lebih berbahaya dibandingkan dengan Arabisasi. Sekarang semuanya mesti menjadi Indonesia. Hal-hal yang sekiranya bisa menggugurkan kebiasaan-kebiasaan kita, budaya-budaya kita yang baik, saling menghormati, toleransi dalam beragama, nampaknya mesti ada cara pandang yang baru. Kita harus bebaskan dari kungkungan pemikiran yang menjadi konflik di luar. Jangan sampai konflik yang terjadi di luar percikannya sampai ke kita, dan bahayanya memengaruhi cara kita berpikir. Sehingga terekam di paradigma kita bahwa kalau teroris harus sama dengan apa yang disampaikan oleh Amerika. Kalau buruk harus sama dengan sampah yang disampaikan oleh Cina. Kalau seperti ini harus sama dengan apa yang disampaikan oleh Arab. Tidak. Indonesia punya persepsi sendiri. Indonesia punya budaya sendiri, punya ketahanan sendiri, dan punya konsensus keberagamaan yang disepakati. Islam adalah Islam. Mau dimanapun, mau di Arab, di Indonesia, di Eropa, di Amerika, tidak ada perbedaan-perbedaan. Kita tidak bisa mengatakan ini Islam versi Indonesia, ini Islam versi Arab. Tidak, Islam satu. Islam ya Islam. Sholatnya sama, puasanya sama, hajinya sama, umrohnya sama, ajarannya sama. Dan indahnya, ajaran itu memberikan keselarasan di setiap tempat untuk sesuai dengan budaya yang diterapkan di tempat itu. Jadi kita tidak perlu juga misalnya ke Arab-Araban dan saat yang bersamaan ke Amerikaan kalau memang terkait dengan budaya. Tapi tolong pisahkan. Tidak semua apa yang kita kerjakan dalam konteks beragama itu mesti dipahami dengan tempatnya. Ya, sehingga digeserlah kemudian dari sebetulnya ini ajaran Islam seakan-akan ajaran Arab. Jika terjadi seperti itu, patut diwaspadai. Apakah ini pemikiran orang Islam atau ini percikan-percikan yang muncul di konflik di tempat lain yang dibawa ke tempat kita yang sebetulnya sudah tenang, teduh, dan matang dalam bertoleransi. Dua.